Di waktu malam yang tenang, Pak Satya yang seharusnya pergi menuju taman belakang rumahnya untuk menikmati secangkir kopi hangat, secara tidak sadar dia melintas jalan menuju kamar putri kesayangannya. Seketika itu, dia meletakkan kopinya dan mencoba masuk ke dalam. Sesampainya di dalam kamar putrinya, dirinya menemukan buku diary milik putrinya. Di dalamnya berisi kenangan yang tidak pernah hilang dari ingatannya. Salma namanya, anakku yang satu ini lucu sekali. Suka sekali yang namanya menggambar, entah itu di buku tulis, buku memo, ataupun di buku gambar. Pernah suatu hari, aku memaharinya. Anak perempuan tidak seharusnya bersikap dan berperilaku seperti itu. Heran, nurut sama siapa dia? Untungnya, Salma itu anaknya penurut. Patuh ketika dipaksa untuk fokus belajar agar nilainya bagus. Akhirnya, Salma tumbuh menjadi anak yang pintar. Aku memasukkan Salma ke perguruan tinggi negeri favorit dan memilihkan jurusan yang tepat untuknya. Ilmu kedokteran yang terbaik untuk masa depannya. Aku sangat bangga sekali Salma bisa menjadi seorang dokter sekaligus menjadi kebanggaan keluarga. Tapi sayang, sudah lama Salma tidak pulang ke rumah. Sekarang susah untuk diajak ngobrol, apalagi bercerita. Rindu sekali melihat Salma kecil yang lucu. Kembali teringat pada waktu Salma masih duduk di bangku SMA, dan masa itulah di mana awal mulanya sering terjadinya konflik antara Salma dan bapaknya yang hampir hari-harinya dipenuhi dengan pertengkaran karena ketidakcocokan pikiran di antara mereka. Aku pulang. Lihat nih Pak, apa yang aku dapat. Aku dapat hadiah dari teman laki-lakiku di sekolah. Kayaknya kamu kelihatan senang. Padahal kan kamu cuma dapat hadiah biasa, gak ada yang spesial dari itu. Kata siapa gak ada yang spesial dari hadiah ini? Hadiah ini bagiku sangat spesial. Jadi gini, teman laki-lakiku itu kasih aku hadiah sekaligus dia menyatakan kalau dia suka sama aku. Jadi akhirnya aku sama dia resmi berpacaran. Jadi kamu sama dia menjalin cinta? Iya, emangnya kenapa Pak? Kenapa Papa menanggar mukaku? Apa yang salah? Kamu tahu, anak perempuan seusia kamu tidak sepantasnya berpacaran dan memiliki pikiran sejauh itu. Terlebih lagi, kamu masih duduk di bangku SMA dan seharusnya kamu lebih fokus dengan pendidikanmu. Kenapa sih Papa selalu melarang aku untuk melakukan hal yang aku sukai? Dan juga kenapa Papa selalu memaksa aku untuk melakukan hal yang menurut Papa baik untukku, tetapi hal itu malah membuatku tertekan? Cukup Salma, Papa hanya ingin kamu menjadi anak yang terdidik dan tidak menjadi anak yang terjerumus ke dalam dunia kenakalan remaja. Papa juga ingin kamu jadi orang berhasil dalam hidup. Hanya itu saja. Tapi sikap Papa ke aku itu sudah di luar batas. Aku harus melakukan hal ini, itu demi kesenangan dan kepuasan hati Papa sendiri, tanpa memikirkan perasaan putrinya dan juga apa yang akan terjadi jika putrinya terlalu tertekan akibat keinginan dan kemauan papanya yang berlebihan. Tapi Salma, Sudahlah, aku gak mau mendengarkan alasan Papa lagi. Salma pun meninggalkan papanya dan beranjak menuju kamarnya. Di lain halnya, berbeda dengan Pak Satya yang masih duduk termenung dan pikirannya masih terngiang-ngiang serta campur aduk karena perkataan yang sempat diucapkan mengenai sikap dirinya yang selalu posesif terhadap putrinya. Mengapa kejadian yang seharusnya tidak kuingat kembali tiba-tiba terlintas begitu saja di pikiranku. Padahal aku sudah mencoba untuk menghilangkannya, tapi tetap saja masih membekas. Seharusnya juga aku tidak membiarkan kejadian itu terjadi dalam hidupku maupun di dalam hidup Salma, anakku yang seharusnya di usia remaja, yang berhak untuk merasakan hal-hal baru dalam hidupnya. Aku malah melarangnya untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dia berhak merasakan di usia remajanya. Pada saat itu juga, aku bisa sedikit memahami perasaan putriku yang selama ini tertekan oleh keinginanku, yang selalu menginginkan Salma untuk menjadi pribadi yang baik. Kembali lagi teringat waktu Salma lulus dari bangku SMA, sifat posesif dari
dalam diri Pak Satya masih ada dan belum hilang, di mana Pak Satya saat itu berniat untuk memasukkan Salma ke perguruan tinggi favorit dengan mengambil studi ilmu kedokteran. Sedangkan Salma sendiri lebih memilih untuk mengambil studi ilmu akuntansi. Disitulah timbul dan terjadi konflik antara ayah dan anak yang hampir tak bisa terelakkan. Salma, sini sebentar. Ada hal yang ingin Papa tanyakan ke kamu. Ada apa, Pak? Papa ingin tanya, setelah kamu lulus SMA, apa rencana kamu ke depannya? Rencana ke depanku cuma ingin masuk ke perguruan tinggi negeri favorit dengan ambil jurusan akuntansi dan ingin menjadi wanita karir, itu aja. Jurusan akuntansi, wanita karir. Papa rasa Papa kurang setuju dengan jurusan yang kamu pilih. Sudah aku duga, Papa pasti nggak akan setuju dengan pilihanku. Kenapa sih? Setiap apa yang menjadi pilihanku, Papa selalu nggak setuju, apalagi kasih dukungan atau support. Bukan begitu Salma, Papa hanya ingin kamu masuk ke jurusan kedokteran. Tapi Pak, aku nggak terlalu minat untuk masuk ke jurusan kedokteran. Please Pak, kali ini aja Pak, izinin aku untuk menuruti apa yang menjadi pihakku. Enggak, Papa tetap nggak akan mengizinkan kamu untuk masuk ke PTN favorit dengan mengambil jurusan akuntansi. Papa menginginkan kamu untuk mengambil jurusan kedokteran. Apa alasan Papa bersikeras untuk menginginkan aku masuk ke jurusan kedokteran dan menjadi dokter? Papa hanya ingin kamu jadi pribadi yang berguna bagi masyarakat. Menjadi wanita karir, gak selamanya bisa berguna untuk orang lain. Tapi menjadi dokter, selamanya bisa berguna untuk orang lain. Salma pun akhirnya enggan untuk membahas perkataan papanya yang beranjak pergi meninggalkan ruang tamu menuju taman belakang dengan membawa sebuah buku novel di tangannya. Di sisi lain, Pak Satya kembali membaca koran dan meminum secangkir kopi tanpa menghiraukan perasaan putrinya. Bagi dirinya, perasaan putrinya tidak penting dibandingkan dengan keinginannya untuk menjadikan putrinya itu pribadi yang berhasil dalam hidup dengan cara mendidik mengikuti ambisinya. Dengan keinginannya untuk menjadikan putrinya itu pribadi yang berhasil dalam hidup dengan cara mendidik mengikuti ambisinya. Aku teringat pada saat itu, aku mencoba memaksa Salma untuk masuk ke PTN favorit dengan mengambil studi ilmu kedokteran. Tanpa memikirkan perasaan Salma waktu itu. Seharusnya juga aku memperbolehkan putriku untuk mengikuti keinginannya untuk mencapai tujuan yang dia cita-citakan. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku sudah membuat perasaan putriku hancur dan kecewa akibat keputusanku yang terlalu menginginkan Salma untuk menuruti apa yang menjadi pilihanku yang saat itu. Seperti dengan sifatku yang terus seperti ini, Salma tidak akan pernah bisa memaafkan diriku. Akhirnya Pak Satya memutuskan untuk menjenguk putrinya yang sekarang berada di rumah mantan istrinya. Dirinya pun langsung bergegas menuju rumah mantan istrinya sambil memberi bingkisan untuk putrinya. Sesampainya di sana, kedatangannya pun langsung ditolak secara mentah-mentah oleh putranya yang kebetulan juga berada di sana dan baru pulang dari luar negeri karena mendapat libur selama 1 bulan dari kampusnya. Ayo makan Salma. Satu suap aja. Kakak mohon. Mau apa Papa datang ke sini? Apa belum cukup? Papa menyakiti hati Salma. Bukan begitu maksud Papa, Rangga. Papa hanya ingin bertemu dan berbicara dengan Salma. Cuma itu saja. Mendingan untuk sementara waktu kamu gak usah menemui Salma dulu. Kamu lebih baik introspeksi diri, memikirkan kesalahan yang kamu perbuat terhadap Salma. Mendingan Papa angkat kaki dan pergi dari sini sekarang juga. Gak bisa Rangga. Ada yang harus Papa bicarakan dengan Salma. Oke, kali ini aku izinkan kamu untuk menemui Salma. Tapi awas aja. Kalau sampai Papa membuat Salma menangis lagi, aku nggak akan tinggal diam. Ayo Rangga, lebih baik kita masuk ke dalam. Salma, bagaimana keadaan kamu sekarang Salma? Ini Papa bawakan makanan kesukaan kamu. Apakah kamu masih membenci Papa Salma?
Tujuan Papa kesini hanya ingin melihat keadaanmu. Sekaligus Papa ingin minta maaf sama kamu atas semua kesalahan yang Papa lakukan ke kamu. Bisa dibilang yang membuat impian kamu menjadi hancur. Mengapa baru sekarang Papa ingin minta maaf kepadaku? Karena Papa baru sadar ketika tidak sengaja membaca buku diary yang pada saat itu tergeletak di meja belajarmu. Dan disitulah Papa melihat banyaknya kenangan-kenangan indah yang tak bisa kamu lupakan, serta gambaran dari beberapa impian yang ingin kamu capai di masa depan. Tapi seketika itu semuanya lenyap secara bersamaan. Kenangan dan impianmu dihancurkan oleh ego Papa yang tak bisa terkontrol. Jadi, tolong maafkan Papa, Salma. Papa sangat menyesali sikap dan perbuatan Papa yang membuat impian dan cita-citamu menjadi musnah. Dan juga, Papa berjanji untuk tidak memaksa dan menekan kamu lagi. Apakah aku bisa mempercayai perkataan sekaligus janji yang Papa ucapkan kepadaku? Iya Salma, percayalah, kamu bisa pegang janji Papa. Kamu mau kan memaafkan Papa, Salma? Iya Pak, aku sudah memaafkan kesalahan Papa. Terima kasih Salma, terima kasih karena kamu mau memaafkan Papa. Walaupun Papa sering membuatmu stres dan tertekan karena sikap Papa. Tetapi dalam kondisi dan keadaan kamu seperti sekarang ini, kamu masih mau memaafkan kesalahan Papa. Aku juga mencoba untuk tidak mengingat kejadian yang serupa dan berusaha untuk membuka lembaran baru dan mengembalikan impian dan cita-citaku yang sempat hilang. Mulai sekarang, Papa akan mendukung segala bentuk impian dan cita-cita yang ingin kamu capai. Apapun itu, asalkan itu membuatmu bahagia. Papa juga tidak ingin membuatmu kecewa lagi. Terima kasih Pak, terima kasih karena sudah mau berusaha menjadi orang tua yang baik untukku. Gimana Salma? Apakah kamu sudah baikan dengan papamu? Sudah Ma, aku sudah memaafkan semua kesalahan Papa. Lagian aku juga gak mau terus-terusan tenggelam dalam kesedihan yang berkepanjangan. Syukurlah kalau begitu sayang. Untungnya Salma mau terbuka dan memaafkan Papa. Coba kalau enggak, Salma pasti akan selamanya membenci Papa. Aku juga ingin berterima kasih kepada kalian berdua karena sudah mengizinkanku untuk menemui dan meminta maaf kepada Salma. Intinya kalian berdua harus bisa saling memahami satu sama lain. Jika kalian merasa memiliki pemikiran yang berbeda, cobalah untuk tidak menggunakan emosi. Karena emosi belum tentu menjadi jalan keluar yang baik untuk suatu masalah. Setidaknya harus menggunakan cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya. Apa yang diucapkan Mama itu benar. Oh iya, satu hal lagi. Jangan pernah sesekali menggunakan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Kalau sampai hal itu terjadi, aku pasti nggak akan tinggal diam. Baiklah, terima kasih atas pencerahannya. Aku akan lebih baik-baik. Aku juga ingin berterima kasih pada Nana dan Kak Ramos karena telah merawat aku ketika aku sedang mengalami depresi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada kalian waktu itu. Aku sayang kalian. Kami juga menyayangimu, Salma. Setiap anak pasti memiliki impian untuk dicapai. Setiap anak juga pasti memiliki cita-cita untuk dicapai. Terkadang orang tua bisa menjadi pembunuh bagi mimpi anaknya. Sebagai orang tua,